Bagaimana kabarnya Bu Solita hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Bu Dewi sendiri apa kabar? Alhamdulillah hari ini saya juga sehat. Tapi kalau saya lihat Bu Solita kelihatannya kok agak murung, kenapa Bu? Iya nih Bu, lagi kurang baik memang. Loh, lah ada apa ya Bu? Saya perhatikan kok kurang ceria gitu. Itu dia Bu. Apa Bu Dewi ada waktu nggak sekarang? Kebetulan untuk hari ini saya free Bu. Bagaimana Bu Solita? Kalau Bu Dewi memang ada waktu, saya mau cerita sama Bu Dewi ini. Tapi waktunya agak lama Bu. Tidak apa-apa Bu Solita, monggo kita ngobrol santai saja. Jadi apa nih yang bisa kira-kira saya bantu? Begini nih Bu, saya tuh bingung mau mulai dari mana. Coba Bu Solita ceritakan apa yang dirasakan sekarang oleh Bu Solita. Saya tuh bingung Bu Dewi. Saya punya murid. Sudah kelas 4. Tapi kok sering datang terlambat dan juga jarang masuk. Padahal kan kemarin juga udah PTS. Apalagi banyak kegiatan juga nggih. Tapi kok anaknya itu masuknya itu sering terlambat, pasti jam 7 lebih. Oh, gitu nggih. Kira-kira bagaimana Bu ceritakan tentang anak tersebut? Saya tuh khawatir kalau dia nanti ketinggalan pelajaran. Oh, nonton nggih. Jadi menurut Bu Solita pembicaraan kita hari ini itu apa yang Ibu inginkan dari tujuan apa untuk anak tersebut itu apa Bu? Saya cerita dengan Bu Dewi ini kan agar bisa mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya alami ini Bu. Iya Bu, semoga dengan Ibu sharing dengan saya ini bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan Ibu yang Ibu hadapi sekarang nggih, dengan permasalahan anak Ibu tadi nggih tentunya. Iya. Terus terang Bu Dewi, saya tuh kepikiran terus dengan siswa saya yang sering datang terlambat itu dan jarang masuk sekolah ini. Kalau seperti itu, apa Bu kira-kira hambatan Bu Solita untuk membuat siswa itu lebih disiplin dan mau masuk sekolah, tidak tadi Bu Solita tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Hambatannya kira-kira apa Bu? Jadi begini Bu, dia itu kalau di rumah memang jarang pengawasan dari orang tuanya. Orang tuanya sendiri itu jualan di pasar. Jadi karena orang tuanya dia itu berjualan di pasar, berangkatnya lebih pagi daripada si anak itu sekolah. Jadi mungkin sudah dibangunkan tapi tidur lagi. Soalnya kan ibunya itu berangkat jam setengah 6. Oh gitu. Jadi setiap anak itu tidak ada pengawasan ya jarang masuk sekolah. Kalau gitu, dia datangnya kesiangan. Jadi gara-gara mungkin orang tuanya berjualan nggih Bu nggih. Jadi ada perhatian ngonten nggih. Lalu kira-kira bagaimana Bu pendapat Bu Solita sendiri untuk rencana apa yang akan nantinya Ibu lakukan? Saya itu
sudah pernah melakukan home visit, mencoba datang ke rumahnya. Tapi waktu itu posisi ibunya juga nggak ada di rumah, bapaknya kan nelayan. Jadi jarang di rumah gitu. Jadi waktu saya ke rumah home visit itu ya belum ketemu sama orang tuanya. Belum sampai ketemu sama orang tuanya ya Bu. Kalau seperti itu bagaimana Bu cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Kan karena Ibu belum sempat bertemu sama orang tuanya. Iya. Saya akan mencoba menemui orang tuanya lagi ketika di jam orang tuanya itu di rumah. Kalau bisa ya murid saya itu biar bisa lebih pagi dan tidak keseringan bolos. Oh, ngonten nggih. Berarti itu dari rencananya Bu Solita nggih. Sekarang kira-kira Bu, itu kalau saya tadi sudah melihat rencananya Bu Solita nggih, itu sangat bagus sekali Bu Solita. Selanjutnya bagaimana dengan tindakan lanjutan yang akan Bu Solita lakukan setelah membicarakan kepada orang tua, semua itu dengan orang tuanya, kira-kira apa Bu? Ya Bu Dewi, saya akan menemui orang tuanya, terus membicarakan agar anak tersebut itu bisa bangun pagi sebelum orang tuanya kerja. Jadi misal orang tuanya berangkat jam 6 itu ya anaknya diusahakan jam 5 itu sudah bangun, sudah disuruh mandi, siap-siap. Kalau enggak gitu ya nanti misal tidak memungkinkan saya minta tolong ke orang tuanya anaknya itu dibarengin untuk datang ke sekolahan. Dan saya juga ini Bu Dewi mencoba membawa materi-pelajaran yang dia ketinggalan gitu. Jadi yang kemarin tidak masuk, saya minta tolong sama temannya, bukunya saya suruh bawa, saya suruh belajar di rumah untuk mempelajari materinya itu. Nggih. Kira-kira Bu, Bu Solita akan melibatkan untuk mewujudkan tujuan ini siapa saja Bu? Siapa yang nantinya akan Ibu libatkan? Dalam mewujudkan kegiatan ini saya ingin melibatkan tentunya temannya juga sama kelas 4-nya karena tadi biasanya kalau sama anak itu mengajaknya kan enak. Terus orang tuanya dan juga selaku saya kan guru olahraga, pasti ada wali kelas juga yang bertanggung jawab. Saya juga minta tolong sama wali kelasnya Bu Dewi. Gitu ya Bu nggih. Kalau bagus sekali nggih Bu nggih. Bu Solita tadi untuk tujuannya, untuk cara aksinya itu sangat bagus sekali. Memang harusnya seperti itu Bu. Sepertinya Bu Solita itu sudah bisa menemukan solusi yang tepat untuk anak tersebut nggih. Alhamdulillah ya Bu Dewi, saya terima kasih sama Bu Dewi karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya sampai saya bisa menemukan solusinya. Iya, itu kalau saya sendiri sudah termasuk tadi yang sudah diutarakan sama Bu Solita itu sudah termasuk solusi yang tepat. Mungkin lain waktu lagi kalau bertemu dengan saya akan mencoba untuk bertanya kepada Bu Solita lagi, gimana tujuannya untuk kemarin penerapan anak ibu, apakah sudah diterapkan dan sudah ada hasilnya, akan itu saya tanyakan lagi. Begitu nggih Bu Solita? Lain waktu nanti kalau kita ketemu itu ya Bu ya, kita sharing lagi. Siap. Insya Allah nanti kalau kita ada kesempatan lagi untuk bertemu, kita sharing lagi nggih Bu nggih. Untuk hari ini
saya juga terima kasih Bu Solita sudah bercerita dengan saya. Bu Solita juga sudah tadi sudah membicarakan dan bercerita tentang anaknya tersebut kepada saya. Saya terima kasih sudah dipercaya sama Bu Solita, dan saya meminta maaf kalau mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan untuk Bu Solita di waktu saya menanyakan kepada Bu Solita. Saya minta maaf nggih Bu nggih. Justru malah saya yang berterima kasih banyak sama Bu Dewi karena dengan cerita tadi saya sekarang sudah agak lega. Agak plong, Bu. Jadi ada solusi ke depan. Saya harus bagaimana itu sudah terlintas di pikiran saya sekarang. Oh, nganten nggih. Yang awalnya itu aduh, gimana ya cara mengatasinya. Alhamdulillah setelah tadi coaching bersama Bu Dewi, saya bisa menemukan solusinya. Bisa tahu nggih Bu, saya harus seperti apa? Saya harus menerapkan seperti apa, ngonten nggih. Iya. Terima kasih banyak ya Bu Dewi ya. Sama-sama Bu Solita. Tetap jaga kesehatan, jaga kewarasan Bu Dewi. Sama-sama Bu Solita, tetap semangat, tetap jaga kesehatannya. Saya akhirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ayo Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Solita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Dewi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Baik dan sehat. Bu Solita sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Dewi. Kelihatannya kok Bu Dewi kalau saya lihat tuh ada yang mau dibicarakan ya? Ya Bu Solita, ada yang ingin saya bicarakan, saya diskusikan dengan Bu Solita. Kira-kira Bu Dewi akan membicarakan tentang apa ini dengan diskusi kita hari ini? Ya Bu, begini Bu Solita, saya itu bingung Bu. Saya kan guru kelas 6 gitu. Untuk tahun ini itu saya diberi kepercayaan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mengampu dan membimbing anak kelas 6. Nah, sedangkan anak kelas 6 saya itu ada salah satu murid saya Bu, yang hampir 1 minggu itu 3 atau 4 kali itu kalau masuk pun ya terlambat, tidak mengikuti Asmaul Husna sesuai dengan jam sebelum pelajaran dimulai. Terus tidak hanya itu juga Bu, terkadang itu dia juga terlambat mengikuti pelajaran, tidak bisa menyesuaikan teman-temannya. Sering napa nggih? Ada keterlambatan sendirilah ngonten. Lalu bagaimana Bu Dewi? Bisa ceritakan lebih lanjut lagi tentang kondisi murid Bu Dewi ini? Saya tuh terus terang gitu, dengan kondisi anak saya seperti itu tuh saya merasa ada kekhawatiran sendiri. Anak ini kalau kedisiplinannya aja kurang, tentunya akan tertinggal pelajarannya. Dan apalagi kalau saya tuh kadang saya berikan tugas pun yang sedikit atau tugas di LKS atau di buku paketnya gitu, terkadang tidak dikerjakan oleh anak tersebut. Jadi kan ketertinggalan pelajarannya itu tertinggal dari teman-temannya, sikap disiplinnya itu tidak belum tumbuh di dirinya,
Wonten Bu Solita. Iya. Baik. Dari masalah Bu Dewi, kira-kira tujuan utamanya Bu Dewi ini inginnya bagaimana ya Bu? Dari perbincangan kita hari ini. Iya Bu Solita, saya itu menginginkan bagaimana caranya menumbuhkan kedisiplinan anak saya ini, kesadaran diri anak saya ini mulai dari kedisiplinannya untuk masuk tepat waktu, ya, sesuai jam sekolah dan mengikuti pelajaran arahan dari Bu Guru, tidak terlambat dari teman-temannya, gitu Bu. Saya tuh menginginkan seperti itu Bu. Baik, berarti Bu Dewi ini ingin menjadikan anak tersebut menjadi anak yang disiplin dengan kemandiriannya itu ya Bu ya? Nggih Bu, nggih. Iya Bu, saya ingin menerapkan kedisiplinan kepada anak tersebut. Terus terang, saya itu kepikiran terlalu dengan anak ini, selalu kepikiran gimana. Nah itu Bu, yang saya pikirkan selama ini tuh seperti itu. Nah, kira-kira untuk identifikasi anak tersebut, mungkin selain itu Bu Dewi tahu mungkin ada hal lain yang menyebabkan anak tersebut itu sikap disiplinnya menjadi kurang, Bu. Nggih Bu Solita, setelah saya nyanten nggih. Memang anak ini itu yang informasi yang saya dapatkan itu dari teman-temannya dan dari lingkungannya. Anak ini itu salah satu anak yang memang di rumah jarang sekali diperhatikan sama kedua orang tuanya. Kenapa? Kedua orang tuanya ini dia itu seorang pedagang dan mulai dari pagi hari sampai petang kadang itu baru pulang, dan di rumah itu dia hanya dengan kakaknya saja, hanya dengan kakaknya. Dan informasi yang saya dapatkan juga itu, kalau dia juga saya tanya, ternyata kakaknya itu juga berjualan. Nah, jadi mungkin dari sini itu kedisiplinannya dia tuh kurang karena tidak ada dari pihak orang tua itu tidak niku, belum begitu ada respon lebih untuk anaknya, kurang perhatian, Ibu. Kurang perhatian. Baik Bu Dewi, berarti kira-kira anak tersebut kalau dilihat sekarang, anak tersebut itu berada di level skala berapa ya Bu ya? Dari 1 sampai 10. Kalau untuk saat ini ya Bu ya, dari perkembangan dia yang kurang disiplin juga, terus kalau dikasih pembelajaran juga dia sering terlambat dari teman-temannya, sering kadang tidak mengerjakan tugas tepat waktu gitu. Kalau saya sendiri, anak ini berada di skala 4 Bu, gitu ya. Terus lalu kira-kira nih Bu Dewi ingin menerapkan rencana aksi seperti apa mengenai kondisi identifikasi anak tersebut Bu. Terus dan kira-kira yang Bu Dewi inginkan itu ada peningkatan di skala berapa untuk anak ini? Yang awalnya 4 ya, dari 1 sampai 10 ya. Nggih Bu. Kalau saya sendiri untuk rencana saya ke depannya itu saya itu ingin ada pendekatan dengan orang tua. Tentunya karena saya kan belum
mengenal nggih, belum mengenal orang tuanya, saya akan datang ke rumah orang tuanya, tapi sebelumnya nanti akan saya konfirmasi dulu dari pihak orang tuanya apakah di rumah atau tidak, dan tidak hanya orang tuanya saja Bu, kakaknya kan dia di rumah bersama kakaknya. Saya juga konfirmasi, nanti kalau sudah dapat waktu yang tepat gitu, insya Allah saya silaturahmi dan membicarakan gimana perkembangan anak ini di sekolahan, dan mungkin saya akan berkolaborasi juga dengan orang tuanya dan dengan keluarganya Bu, biar anak ini ada perubahan di sikap disiplinnya dan perubahan di sikap disiplin dalam pembelajarannya. Jadi kalau dia sudah ada perubahan sedikit step by stepnya nggih, saya itu menginginkan anak ini paling tidak nggih Bu, tadi kalau dia berada di skala 4, saya ingin anak ini tuh berada di skala paling rendah ada peningkatan di 6. Nanti selesai sudah ada di skala 6, anak ini ada peningkatan di skala 8 gitu Bu. Jadi saya ingin ada komunikasi dulu dengan orang tua, peran orang tuanya. Ngonten. Berarti peningkatan yang bertahap ya Bu ya. Iya, peningkatan yang baik, bertahap. luar biasa sekali loh Bu Dewi ini. Jadi Bu Dewi tadi kan menyusun rencana. Nggih. Kepada orang tua dan keluarganya yang lain untuk saling membantu dalam menerapkan kedisiplinan anak tersebut ya Bu ya. Nah, kira-kira siapa sajakah yang terlibat dalam rencana aksi ini nantinya Bu Dewi? Tentunya saya sendiri Bu. Saya kan sebagai wali kelas yang saat ini membimbing dia. Tapi juga tidak hanya saya peran orang tua. Yang pertama peran orang tua dan keluarga, dan tentunya saya melibatkan teman-temannya untuk mengingatkan dia, selalu mengingatkan dia. Soalnya gini Bu, saya sendiri kan menerapkan untuk komitmennya sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat di kelas. Nah dari situ kan insya Allah teman-temannya sering mengingatkan, dia pasti akan tahu dan tumbuh keyakinan dari dirinya sendiri, kedisiplinan yang akan tumbuh dari dirinya sendiri, dari komitmen dan peran semua orang tua dan saya tentunya dan tidak hanya itu, di sekolah itu kan tidak hanya saya ada guru-guru yang lain, tentunya kan guru-guru bapak ibu yang lain kan juga sudah mengenal dia. Mungkin saya akan minta bantuan juga kepada rekan guru seperti itu Bu. Tetap melibatkan itu ya, kolaborasi juga dengan guru yang lain, teman-temannya, apalagi keluarganya ya Bu Dewi. Tadi Bu Dewi bilang ada komitmen. Nah, kira-kira komitmen apa yang Bu Dewi akan terapkan kepada siswa tersebut Bu? Untuk komitmen yang akan saya terapkan itu untuk kedisiplinannya Bu. Dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, kan saya juga membuat di kelas itu juga dia ada, semua siswa ada termasuk dia. Nah dari komitmen itu mungkin dari situ dia bisa sedikit dan tahap demi tahap, oh iya saya harus ini, kan saya sudah membuat seperti ini, jadi saya harus seperti ini, jadi tumbuh di dirinya sendiri. Baik. Sangat luar biasa sekali komitmen dan rencana aksi yang sudah Bu Dewi buat tadi untuk penerapan kelengkapan dari kedisiplinan anak ini ya Bu ya. Bu. Semoga tujuan yang Bu Dewi harapkan bisa tercapai ya Bu ya, sesuai dengan keinginan panjenengan, anaknya disiplin lagi.
Nggih, Bu Nah, Solita. apa itu setelah tadi melakukan coaching sama saya, bagaimana perasaan Bu Dewi sekarang? Alhamdulillah Bu, dengan setelah saya melakukan coaching sama Bu Solita ini, saya merasa saya mendapatkan bisa berpikir untuk bagaimana saya mendapatkan tahapan demi tahapan untuk melakukan strategi perubahan kepada anak didik saya yang bermasalah ini, seperti itu, untuk kedisiplinannya lho nggih Bu. Ngonten. Iya, Bu Dewi memang hebat. Bisa itu ya Bu ya, bisa untuk pembelajaran ke depannya lagi ya Bu ya. Nanti juga saya mau sharing juga sama Bu Dewi. Semangat terus ya Bu ya. Nggih, semangat terus Bu. Jangan pantang menyerah, harus selalu semangat ini. Iya. Untuk perubahan ke depan yang lebih baik. Iya, untuk perubahan pendidikan anak didik kita ya. Betul, Iya. Terima kasih ya Bu Dewi ya sudah meluangkan waktu untuk mau bercerita dengan saya, sudah memberi kepercayaan saya. Nggih Bu Solita, saya juga berterima kasih Bu Solita sudah mau mendengarkan cerita dari saya sudah sharing sama Bu Solita. Mungkin ada kata ucapan saya yang kurang berkenan nggih Bu nggih, untuk tadi saya bercerita atau sharing kepada Bu Solita hari ini, saya minta maaf ya Bu nggih. Sama-sama Bu, saya juga tadi kalau ada pembicaraan yang kurang berkenan di hatinya Bu Dewi, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya ya Bu ya. Jangan bosan dan kapok cerita sama saya Bu Dewi. Insya Allah mboten Bu Solita, insya Allah tidak, nggih. Lain waktu kalau saya ketemu sama Bu Solita lagi, insya Allah ayo Bu Solita, saya mau bercerita lagi, seperti itu. Cerita lagi. Iya. Nanti gantian ya Bu ya. Nggih Bu, nggih. Terima kasih nggih Bu Solita sudah meluangkan waktunya untuk saya. Nggih, saya sudah sedikit merasa rileks dan sudah merasa agak lega nggih ngonten. Sampai jumpa nggih Bu Solita lain waktu. Sampai jumpa. Nggih, nanti kalau ketemu lagi saya meminta nggih. Ayo Bu, kita cerita lagi ngoten. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih Bu Solita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya Bu Dewi. Ya, semangat. Terima kasih Bu Solita.